Peristiwa nyambangin anak lanang ke Pondok Al Badrul Falah Ploso ya. Jadi ini waktunya sambang ke Pondok Al Badrul Falah bersama Mbah Huti. Kebetulan ini anak lanang Raka ya, ini Raka Santoso mondok di Badrul Falah. Suasana mengharukan ketika ketemu Mbak Oti dan keluarga. Tetap semangat ya kakak ya, mondoknya makin kerasan, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, fokus pada ibadah dan menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bahagia selalu supaya bisa mikul dur mendem jero. Tetap semangat ya kak ya, jangan putus asa, jangan lelah dalam belajar dan dalam berusaha serta beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita ikuti kembali Sang Dewa Perang Herviok. Selamat mendengarkan dan mengikuti. Bab 161, satu orang menanggungnya. Ada emas di bawah lutut pria itu, jangan berlutut. Petik 2. Harvey mengulurkan tangannya untuk membantu Lin Jianfeng berdiri. Lin Jianfeng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, mengambil kebaikan ini di dalam hatinya. Namun, anggota keluarga Lin lainnya meragukan dan memiliki pemikiran lain. Salah satu wanita berpakaian mewah cemberut dan berkata, apakah anak ini baik-baik saja? Bahkan Presiden Zhang mengatakan dia tidak bisa melakukannya, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah itu lebih baik? Bukankah anak ini sombong, mencoba menipu uang keluarga Lin kita? Petik 2. Seorang wanita muda dengan riasan tebal berkata dengan kejam. Ya, lebih banyak anak muda yang suka menjadi pusat perhatian sekarang. Apakah kamu tidak menonton siaran langsung itu? Beberapa pembawa acara dapat melakukan apa saja untuk menjadi pusat perhatian. Demi perjalanan, saya akan memberimu 1 juta untuk bepergian, cepatlah. Paman Lin sudah mati, biarkan dia pergi dengan tenang. Beberapa anggota keluarga Lin lainnya juga bergema. Diam untukku, kamu tidak mengerti betapa kuatnya keterampilan medis Erlene. Lin Jianfeng meraung dengan marah, matanya melebar, seolah-olah dia akan memakan orang, juga, segera setelah kamu mendengar kakak Sun mengatakan itu. Dia punya cara untuk memperlakukan ayahku, aku melompat keluar dan dihalangi. Satu persatu hati macam apa yang kalian semua miliki? Petik 2. Hei, Jianfeng, jangan bicara omong kosong, kami memiliki ketenangan pikiran, dan kami berharap ayah akan segera sembuh. Bangun. Itu benar, biarkan anak laki-laki berbulu merawat Hong Yu, bukankah itu berantakan? Beberapa orang di keluarga Lin berteriak. Bas. Lin Jianfeng mengeluarkan belati hitam dengan kepala naga berukir, dan menempelkannya di meja di sebelahnya dengan bunyi gedebuk. Dia melirik dingin pada orang-orang di keluarga Lin dan berseru, jika ada yang berani menghalangi lagi, saya akan membunuh mereka. Bagaimanapun, saya telah membunuh beberapa musuh di perbatasan barat laut, dan tidak peduli berapa banyak nyawa lagi. Aku punya di tanganku. Melihat bahwa Lin Jianfeng benar-benar mengeluarkan ibu kota belati, beberapa anggota keluarga Lin sangat ketakutan sehingga mereka menutup mulut dan tidak berani berbicara lagi. Bahkan para dokter dan perawat yang hadir pun ketakutan. Zhang Weiming menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua orang di keluarga Lin, karena Tuan Harvey mengatakan itu dapat disembuhkan, itu pasti akan mungkin. Saya, Zhang Weiming, berani menjamin Tuan Harvey. Tidak peduli apa yang terjadi, aku, Zhang Weiming, akan memikul tanggung jawab sendirian. Sementara orang-orang ini berdebat, Harvey sudah mulai menggunakan jarum. Menurutnya, semua omong kosong itu tidak perlu. Dia hanya perlu menyembuhkan orang, yang merupakan serangan balik terbaik terhadap mereka yang menanyainya. Pada saat ini, Lin Jianfeng melihat bahwa Harvey sedang memberikan jarum, dan berteriak pada beberapa anggota keluarga Lin dengan suara yang dalam, persetan, tolong diam. Beberapa anggota keluarga Lin membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak berani untuk menghadapi Lin Jianfeng. Tutup mulutmu saja. Segera, seluruh bangsal terdiam. Pada saat ini, Harvey menembak seperti angin dengan ekspresi terfokus, dan menusuk berbagai titik akupuntur di tubuh Lin Hongyu satu demi satu dengan jarum perak. Sekarang, karena Lin Hongyu ditampar oleh Yan Feishan, meridiannya terputus, dan organ dalamnya rusak. Hanya satu nafas yang masih menggantung. Dalam situasi seperti ini, tidak peduli rumah sakit mana yang Anda kunjungi, pada dasarnya Anda dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, untuk Harvey, selama ada nafas, itu merupakan lapisan perak. Untuk memperbaiki meridian dan organ dalam Lin Hongyu, Harvey hanya dapat menggunakan semua jarum 9 tari Feng yang lengkap. Oleh karena itu, konsumsi truki juga sangat banyak. Ketika jarum ke-8 digunakan, dahi Harvey sudah berkeringat, dan wajahnya sedikit pucat.
Namun, Harvey tidak ragu sama sekali, dan memutar jarum perak ke-9. Phoenix menari 9 jarum. Jahitan ke-9. Phoenix Nirwana. Memanggil, Hanmang. Hilang dalam sekejap. Jarum ke-9 menembus acupoin ke-9 di tubuh Lin Hongyu dengan presisi dan akurasi. Itu adalah saat jarum perak ke-9 ditusuk. Lin Hongyu, yang sedang koma, langsung membuka matanya. Ah! Ya Tuhan, ini bangun. Persetan dokter jenius itu terlahir kembali. Semua dokter dan perawat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mereka melihat beberapa instrumen di sebelah tempat tidur rumah sakit, dan segera menemukan bahwa indeks yang mengancam jiwa Lin Hongyu semuanya telah mencapai tingkat orang normal. Dokter ajaib, dokter ajaib. Zhang Weiming sudah menangis dan berteriak keras. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat Harvey melakukan akupuntur, dia masih merasa sangat terkejut. Lin Jianfeng bahkan meninju di udara, air mata mengalir di wajahnya, dia sangat bersemangat. Adapun anggota keluarga Lin, mereka menggosok mata mereka dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Seorang pria yang dijatuhi hukuman mati oleh rumah sakit sebenarnya selamat setelah beberapa kali disuntik. Ini hanya menumbangkan tiga pandangan mereka. Mereka menatap kosong ke arah Harvey, dan tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin keterampilan medis seorang anak laki-laki berbulu begitu kuat. Melihat Lin Hongyu bangun, Harvey melambaikan tangannya dan menarik kembali jarum peraknya. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, Tuan Lin, bagaimana perasaan Anda tentang tubuh Anda? Saya merasa lebih baik. Lin Hongyu menjawab dengan suara rendah dan tersenyum pahit, Tuan Harvey, saya tidak berharap bahwa saya, Lin Hongyu, akan dipukul oleh Anda lagi. Saya menyelamatkannya sekali. Saya khawatir saya tidak akan pernah membalas kebaikan Anda dalam hidup saya. Harvey tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata ini, bukankah kita berteman? Lin Hongyu mengepalkan tangan Harvey, mengangguk dengan penuh semangat, ya, kami berteman. Paman Lin, kamu baru saja membuat kami takut setengah mati, kami pikir kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Terima kasih. Ya ampun, saudara, kamu bangun, jika tidak, saudara dan saudari kita akan mati. Itu akan dipisahkan. Tuan Lin benar-benar diberkati, Tuhan memberkatimu. Beberapa anggota keluarga Lin bergegas dengan senyum di wajah mereka. Lin Hongyu hanya melirik orang-orang ini tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, aku sudah bangun sekarang, kamu bisa pergi. Saudaraku, kamu baru saja bangun dan membutuhkan seseorang untuk menjagamu, bagaimana kita bisa pergi? Ya, Paman Lin, mengapa kami tidak tinggal bersamamu? Tidak perlu. Lin Hongyu hanya melambaikan tangannya dengan ringan, tidak apa-apa jika kamu memiliki Jianfeng. Untuk tinggal bersamaku. Presiden Zhang, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Lin, tolong hindari itu, kata Harvey kepada Zhang Weiming. Tidak apa-apa, tidak masalah. Zhang Weiming mengangguk lagi dan pergi dengan semua dokter dan perawat. Hari ini, hanya ada Harvey, Lin Jianfeng dan Lin Hongyu yang tersisa di bangsal. Tuan Harvey, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Lin Hongyu bertanya. Lin Jianfeng juga menatap Harvey dengan ekspresi bingung. Saya bertemu seorang pemburu dalam perjalanan ke sini. Harvey tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Lin Hongyu apa yang terjadi belum lama ini. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, wajah Lin Jianfeng sangat berubah, wajahnya tercengang, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Paman? Jelas, dengan kepribadiannya yang lugas dan sederhana, dia tidak akan pernah memikirkannya, dan pikirnya dua kali berturut-turut, yang menginginkan nyawa ayahnya adalah kerabat dekatnya. Bab 162. Bab 162, Asosiasi Seni Bela Diri. Namun, Lin Hongyu tidak bereaksi banyak, wajahnya tenang, seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Dia menghela nafas dalam-dalam, terlihat sangat kesepian, seolah-olah dia berusia 10 tahun, aku masih tidak ingin percaya bahwa dalang di balik hal-hal ini adalah adik laki-lakiku sendiri. Tapi aku masih meremehkannya. Menghadapi minat besar, bahkan kerabat akan saling bertentangan. Harvey hanya berdiri diam dan mendengarkan Lin Hongyu. Dia tahu betul bahwa dalam keluarga kaya ini, harus ada pertikaian terus-menerus, dan perasaan manusia adalah hal yang paling tidak berharga. Lin Hongyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum masam, Tuan Harvey, saya benar-benar minta maaf karena telah melibatkan Anda dalam pertikaian keluarga kami. Saya tidak peduli. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lin, meskipun tidak mudah bagi saya sebagai orang luar untuk campur tangan dalam urusan keluarga Lin Anda. Namun, yang ingin saya katakan adalah bahwa meskipun Anda masih menganggap Lin Yanhai sebagai adik laki-laki Anda, dia sudah menganggap Anda sebagai musuh dan ingin Anda mati sepanjang waktu. Jadi, saya pikir ketika rusak, itu akan rusak, dan itu tidak akan kacau. Yah, saya mengerti. Lin Hongyu mengangguk. Tuan Lin, meskipun tubuh Anda tidak dalam masalah serius, Anda masih perlu menjaga diri Anda untuk sementara waktu. Saya akan menulis resep untuk Anda, dan Anda akan meminta seseorang untuk minum obat sesuai dengan yang di atas, lalu ambillah. Dalam waktu setengah bulan, tubuhmu akan pulih. Itu saja. Dengan itu, Harvey Bian mengambil selembar kertas dan pena dan menulis resep. Kemudian, setelah menyapa, Harvey meninggalkan bangsal. Setelah Harvey pergi, Lin Hongyu memanggil Lin Jianfeng ke sisinya. Dia melihat wajah putranya yang hilang dan berkata, Jianfeng, ayah masih tegar sekarang, dan dia dapat melindungimu dari angin dan hujan. Namun, karaktermu terlalu lurus dan pikiranmu terlalu sederhana, jika ayah pergi masa depan, ayah khawatir kamu akan diganggu.
Jadi, Jian Feng, kamu bisa lebih banyak berjalan-jalan dengan Tuan Harvey di masa depan, pertajam temperamenmu, dan biarkan dirimu tumbuh sesegera mungkin. Ayah, aku lihat. Lin Jianfeng mengangguk. Keesokan paginya, Klub Hinia. Clubhouse dibuka lebih awal, dan karyawan yang datang lebih awal sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun, pada saat ini, beberapa Mercedes-Benz hitam melaju dari kejauhan dan berhenti di pintu masuk Clubhouse. Pintu terbuka, dan 8 pria dan wanita muda yang agresif dengan pakaian putih berjalan menuju Clubhouse. Melihat 8 pria dan wanita muda ini masuk, si Lei segera menyambut mereka dengan antusias. Pagi semuanya, layanan apa yang Anda butuhkan? Petik 2. Seorang pria dengan hidung bengkok di depan menyipitkan mata pada si Lei dan berkata dengan keras, ini adalah Klub Hinia. Petik 2. Si Lei tersenyum dan mengangguk, ya, ini adalah Klub Hinia. Ada apa, semuanya? Petik 2. Harvey Ke itu ada di sini. Petik 2. Pria berhidung bengkok itu memandang si Lei dengan arogan dan bertanya. Kakak Sun. Petik 2. Si Lei tertegun sejenak. Ada apa denganmu mencari kakak? Kakak. Sun. Oh, sepertinya Harvey ada di sini. Petik 2. Mendengar ini, senyum di wajah si Lei tiba-tiba menghilang. Itu mencari masalah. Hari ini, sejak kamar dagang Wulong mencaplok 3 kamar dagang utama, yaitu Zhongxing, Kyushu, dan Xihai, dan menaklukkan Elang Emas dan Siliang Wuguan, kamar dagang Wulong telah menjadi penguasa pertama di Aorus Hills. Karena itu, beberapa generasi muda tidak berani membuat masalah lagi. Tanpa diduga, hari ini sekelompok pria yang mengenakan pakaian aneh datang mencari masalah, dan si Lei secara alami kesal. Selain itu, dia tidak tahu apa-apaan asosiasi Wushu Nangwang ini. Saudaraku, cepat dan datang ke sini, seseorang yang mencari masalah ada di sini. Si Lei mengambil walkie-talkie dan berteriak. Segera, semua pelayan dan penjaga keamanan di Clubhouse berlari. Pada saat ini, 8 pria dan wanita berpakaian putih melihat sekelompok pelayan dan penjaga keamanan mendekat, tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan senyum mengejek. Pria berhidung bengkok itu tersenyum menghina dan berkata, oke, aku terlalu malas untuk mengurus sampahmu. Cepat dan biarkan Harvey keluar. Jika dia tidak keluar lagi, kami tidak keberatan menghancurkan ini. Clubhouse. Wajah Li Heng berubah. Sen, melangkah maju dan bertanya, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ya, bukankah itu Hinia Club? Pria berhidung bengkok itu mengangkat bahu dan tidak peduli. Sekarang kamu tahu, kamu masih berani membuat masalah, bukankah kamu terlalu berani? Petik 2. Li Heng menjawab dan melanjutkan, sudah kubilang, Klub Hinia adalah klub pertama di bawah kamar dagang Aorus Hills Wulong. Dan Wulong kamar dagang terlebih lagi sekarang, penguasa nomor 1 di Aorus Hills, ketika Anda datang ke sini untuk membuat masalah, Anda tidak memikirkan konsekuensinya. Mendengar ini, 5 pria dengan hidung bengkok tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar bahwa seorang penjaga keamanan kecil berani mengancam kita? Matahari benar-benar muncul dari barat. Kamar dagang kecil berani menantang asosiasi Wushu Nanyu kami, apakah mereka gila? Saya pikir, asosiasi Wushu Nanyu kami telah terlalu lama tidak menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa orang akan melupakan kami. Sekelompok anak muda para pria dan wanita tertawa dan berdiskusi, memandang Li Heng, Si Lei dan yang lainnya, penuh belas kasihan. Klub No. 1 China di luar negeri, kan? Tuan No. 1 di China, kan? Petik 2. Pria berhidung elang itu menatap Li Heng dengan ekspresi muram, dan berkata dengan keras, saya menginjak tiran No. 1 Aorus Hills hari ini. Pria itu menamparkan wajah Li Heng. Terkunci. Dengan ledakan yang tajam, Li Heng berteriak dan terbang sejauh 3 atau 4 meter. Ah! Melihat ini, para wanita di Clubhouse berteriak ketakutan. Li tua. Kakak Li. Melihat ini, Si Lei dan yang lainnya bergegas. Saya melihat 5 sidik jari yang jelas muncul di satu sisi wajah Li Heng, yang langsung membengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sekelompok penjaga keamanan dan pelayan tiba-tiba marah. Beraninya kau memukul orang persetan dengan mereka. Si Lei meraung dan menyerang langsung pria berhidung bengkok itu. Penjaga keamanan dan pelayan lainnya juga bergegas. Sekelompok sampah berani meneriaki kita para pejuang, mereka berada di luar kekuatan mereka sendiri. Pria berhidung bengkok itu mencibir dan menamparkan Si Lei secara langsung. Segera setelah itu, seorang pria muda berbaju putih dan seorang wanita berbaju putih bergegas, dan menjatuhkan 2 lusin pelayan dan penjaga keamanan langsung ke tanah. Meskipun Li Heng dan Si Lei mengikuti Harvey untuk berlatih beberapa gerakan seni bela diri kuno, bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat untuk mengerahkan banyak tenaga. Selain itu, 8 orang ini semuanya adalah pejuang sejati, dan mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah berlatih seni bela diri kuno, jadi Li Heng, Si Lei, dan lainnya secara alami bukan lawan mereka. Terkunci. Pria berhidung elang itu menginjak dada Li Heng, sedikit membungkuk, mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya, menyeringai, semut harus memiliki kesadaran sebagai semut, jangan mencoba memprovokasi seseorang yang tidak mampu. Berbicara, pria berhidung bengkok berkata dengan arogan, sekarang cepatlah dan hubungi Harvey dan biarkan dia muncul di depanku dalam 10 menit. Jika aku terlambat 1 menit, aku akan menghancurkan sesuatu di sini. Terlambat 2 menit, hancurkan saja 2 menit keping. Jika Anda terlambat 5 menit, saya minta maaf, klub Anda bisa didekorasi ulang. Bab 163. Bab 163, lakukan apapun yang Anda inginkan. Mendengar kata-kata pria berhidung bengkok, Li Heng, Si Lei dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak berani melanjutkan.
Bagaimanapun, kekuatan kelompok orang ini terlalu kuat, dan mereka tidak mampu bersaing. Melihat Li Heng, Si Lei dan yang lainnya tetap diam, pria berhidung bengkok itu langsung menjadi marah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Petik 2. Pria berhidung bengkok itu meraih salah satu lengan Li Heng, dan kemudian memutar backhand-nya. Klik. Suara renyah tulang retak bergema di seluruh aula. Ah! Li Heng menjerit kesakitan, wajahnya memelintir, dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Hanya melihat ekspresi di wajah Li Heng, semua orang bisa merasakan rasa sakit yang dalam, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Namun, Li Heng adalah seorang pria, dia menahan rasa sakitnya, menatap pria dengan hidung bengkok, dan mendesis, Kakak Sun tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey adalah sesuatu, aku bisa menggunakannya. Lepaskan dia. Petik 2. Jika dia berani datang, aku bisa menjatuhkannya ke tanah dengan tamparan, setelah berbicara. Pria berhidung bengkok itu membanting kaki kanannya dengan keras dan menginjak dada Li Heng. Klik. Retakan tulang lain terdengar. Tulang dada patah. Li Heng tidak tahan lagi dan menjerit histeris. Setelah itu, pria berhidung bengkok itu menoleh untuk melihat ke meja depan, dan berkata dengan keras, cepat dan panggil Harvey dan biarkan dia berguling. Oke, aku akan menelepon. Gadis di meja depan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani ragu, dia dengan cepat mengambil telepon rumah dan memutar nomor Harvey. Pada saat yang sama, dalam perjalanan ke klub Hinia, Harvey sedang mengobrol dengan Mu Erlene, dan dia juga berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Mu Erlene menghela nafas dalam-dalam, melihat keluar jendela, dan berkata, dalam keluarga kaya ini, tidak ada yang namanya kasih sayang keluarga, beberapa hanya minat. Harvey tampak aneh, berkata, saudarimu, mengapa kamu merasa sangat emosional? Petik 2. Mu Erlene tersenyum dan berkata, mungkin aku sudah sering melihatnya, jadi aku memiliki perasaan ini. Petik 2. Namun, Harvey hendak menjawab pertanyaan itu. Panggilan masuk ke ponselnya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan berkata, saudarimu, ini nomor telepon rumah Clubhouse. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Clubhouse? Ya. Mu Erlene mengerutkan kening dan menjawab. Harvey mengangguk, lalu menyambungkan telepon. Beberapa menit kemudian, Harvey menutup telepon dan wajahnya menjadi gelap. Ada apa? Apa yang terjadi? Mu Erlene bertanya dengan cepat. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan telah mengirim seseorang ke sini, kata Harvey dengan sungguh-sungguh. Apa? Begitu cepat? Mu Erlene benar-benar terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa orang-orang dari Asosiasi Wushu akan melaporkannya, dia tidak berharap Asosiasi Wushu mengirim orang begitu cepat. Sepertinya orang-orang dari Asosiasi Wushu seharusnya mengirim seseorang untuk mengirim Ling Raja Neraka ke sini, kata Mu Erlene. Apakah Anda mengirim seseorang untuk mengirim surat pertempuran secara langsung? Harvey mengangkat alisnya, apakah mereka tidak takut seseorang akan melarikan diri setelah menerima Ling Raja Neraka? Mereka tidak bisa melarikan diri. Mu Erlene menggelengkan kepalanya dan berkata, dimanapun mereka melarikan diri, mereka akan ditangkap oleh orang-orang mereka. Benarkah? Harvey menyipitkan mata, sepertinya kali ini, itu benar-benar memprovokasi organisasi yang luar biasa. Apa? Mengetahui bahwa Asosiasi Wushu Guangdong Selatan telah mengirim orang, Harvey juga mempercepat kecepatannya dan bergegas menuju klub Hinia. Karena waktu kerja di pagi hari, ada sedikit kemacetan lalu lintas, jadi butuh hampir 20 menit bagi Harvey untuk tiba di Clubhouse. Setelah mobil diparkir, Harvey dan Mu Erlene baru saja keluar dari mobil ketika mereka mendengar suara berisik dari aula Clubhouse. Apalagi ada banyak orang yang lewat melihat ke pintu, ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Tolong jangan pukul tolong. Ah, jangan melawan berhenti. Terdengar teriakan, jeritan, dan hantaman. Wajah Harvey dan Mu Erlene tiba-tiba berubah muram, dan mereka bergegas langsung ke Clubhouse. Ketika mereka melihat adegan di Clubhouse, Harvey dan Mu Erlene langsung marah. Clubhouse berantakan, dengan sofa, meja kopi, lemari meja depan, mural, bola lampu, semua hancur. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak orang tergeletak di tanah, semuanya adalah penjaga keamanan pria dan pelayan pria di Clubhouse. Adapun para wanita di Clubhouse, mereka semua berjongkok di sudut, menggigil. Berhenti! Teriak Mu Erlene dengan marah, dadanya naik turun karena marah, dan matanya merah. Bagaimanapun, semua yang ada di Clubhouse adalah kerja kerasnya sedikit demi sedikit. Sekarang, bagaimana dia bisa tidak marah ketika dia melihat Clubhouse-nya dihancurkan seperti ini? Mata Mu Erlene merah dan tubuhnya yang halus gemetar, Harvey, aku sangat marah. Aku tahu. Wajah Harvey tenggelam seperti air, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Aku benar-benar marah. Petik 2. Mu Erlene berkata lagi, dengan nada tersedak dalam suaranya. Aku tahu. Petik 2. Harvey mengangguk lagi. Pada saat ini, ekspresi wajah Harvey sangat tenang, tidak sedih atau bahagia, seperti genangan air yang tergenang, tidak dapat membuat gelombang. Namun, matanya memancarkan kabut hitam dari waktu ke waktu. Jika itu adalah seseorang yang mengenal Harvey, ketika mereka melihat ekspresi Harvey saat ini, mereka harus dapat melarikan diri dan berbicara sejauh mungkin. Karena Shuro marah, itu pasti membunuh orang, atau melihat darah. Harvey memandang semua yang ada di aula dengan acuh tak acuh, dia tidak mengerti.
Sebuah asosiasi besar yang telah berdiri selama lebih dari 20 tahun, secara logis, asosiasi harus sangat standar dan berkualitas tinggi, tetapi mengapa orang-orang di dalamnya begitu biadab? Mungkinkah hanya karena dia tahu seni bela diri, dia bisa menentang aturan dunia, mengabaikan hukum, dan melakukan apapun yang dia mau? Dalam hal ini, apakah asosiasi Wushu Senzu perlu dibentuk? Pada saat ini, beberapa pemuda dan wanita berpakaian putih yang menabrak aula menghentikan tangan mereka dan berbalik untuk melihat. Staf di clubhouse juga melihat ke atas. Presiden, Saudara York. Melihat Harvey dan Muerlene datang, semua orang berteriak kaget, dan mereka tiba-tiba memiliki tulang punggung di hati mereka. Hehe, akhirnya di sini. Pria berhidung bengkok itu memandang Harvey dengan jijik dan berkata, Harvey, kami di sini hari ini atas nama Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan untuk memberimu Ring of the King of Hell. 3 hari kemudian, akan ada saya penegak hukum Asosiasi Wushu Guangdong Selatan di sini untuk memanen hidup Anda. Tentu saja, dalam 3 hari ini, Anda dapat memindahkan tentara penyelamat dan ke belakang panggung, kecuali jika belakang panggung Anda dapat mengguncang asosiasi seni bela diri kami, jika tidak, Anda hanya memiliki satu jalan buntu kata. Kata ini tidak diragukan lagi mengungkapkan kepercayaan yang kuat dari asosiasi Wushu. Pertama kirim seseorang untuk mengirimkan Ye Wangling, dan kemudian mengirim seseorang untuk membunuh 3 hari kemudian. Selama periode ini, Anda juga diizinkan untuk memindahkan tentara penyelamat. Jika Anda tidak kuat di posisi Anda sendiri percaya diri, beraninya mereka melakukan ini. Namun, Fang Sun sepertinya belum mendengar kata-kata pria berhidung bengkok, tetapi berjalan perlahan ke clubhouse pria berhidung bengkok dan 7 asosiasi seni bela diri lainnya merasakan kekuatan yang kuat. Paksaan menyelimuti mereka, membuat jantung mereka berdetak kencang tanpa sadar mereka tiba-tiba merasa seolah-olah ada bayangan besar di aula ini, menutupi langit di atas aula, seolah-olah ada setan yang menghadap mereka. Bab 164. Bab 164, tidak ada hidup atau mati. Mereka juga merasa sangat aneh, mengapa mereka merasa seperti ini. Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, bagaimana paksaan dan aura orang biasa dapat mempengaruhi mereka. Namun, ketika mereka berpikir bahwa anak ini dapat membunuh 2 direktur tetap, Gao Wanglou dan Huo Wanlin, mereka merasa normal. Jika mereka bahkan tidak memiliki paksaan dan aura ini, itu tidak akan mampu membuat seluruh asosiasi Wushu Nangwang khawatir. Tentu saja, ketika mereka memikirkan di belakang panggung, mereka tidak perlu takut. Apa gunanya menjadi menakutkan? Tidak untuk mati. Nak, ini, Ring of the King of Hell, cepatlah. Pria berhidung bengkok itu mengeluarkan kartu hitam dari tangannya dan menembakkannya langsung ke arah Harvey Fei. Harvey mengangkat tangan kanannya sesuka hati dan menangkap kartu hitam ini. Seluruh tubuh kartu berwarna hitam pekat, dengan 3 karakter merah darah Ye Wangling di bagian depan, dan kematian berwarna merah darah di bagian belakang. Segera setelah keputusan Raja Neraka keluar, akan ada kematian tetapi bukan kehidupan. 8 pria dengan hidung bengkok mencibir ketika mereka melihat Harvey mengambil alih tanah Hades. Jika Anda menerima perintah Raja Neraka, Anda pasti akan mati. Harvey, 3 hari ini, biarkan kerabat dan temanmu mempersiapkan pemakamanmu hahaha. Pria berhidung elang itu tertawa liar dan melambaikan tangannya, ayo pergi. 8 pria berhidung bengkok siap untuk meninggalkan klub. Namun, begitu mereka mengambil langkah, suara Harvey terdengar acuh tak acuh. Siapa yang melepaskanmu? Petik 2. Mendengar suara ini, 8 pria berhidung bengkok tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Harvey berani menghentikan mereka. Apakah mereka? Mereka berasal dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Di seluruh provinsi Nanyu, mereka menyandang nama ini dan hampir bisa berjalan menyamping. Provinsi Guangdong Selatan, apakah Anda seorang raksasa bisnis, raksasa bawah tanah, atau pemilik aula seni bela diri, Anda harus menghormati ketika Anda melihatnya. Tapi sekarang, Presiden Kamar Dagang Kecil berani bersikap tidak sopan kepada mereka, yang tentu saja membuat mereka sangat marah. Pria berhidung elang itu menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata dengan tegas, mengapa Anda berani menghentikan kami? Apakah Anda tahu siapa kami? Saya tidak peduli siapa Anda, karena Anda di sini, Anda harus menjadi naga. Melingkarkannya untukku, bahkan seekor harimau harus berbaring untukku. Harvey tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Apa? Harvey langsung meletakkan Ye Wangling di tangannya di depan kait elang wajah 8 pria berhidung terbelah 2. Kamu, apa kamu gila? Beraninya kamu merobek Ring of Hades? Pria berhidung bengkok itu tercengang. Adapun 7 orang di belakangnya, rasanya otak mereka tidak cukup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani merobek perintah Raja Neraka. Namun, yang lebih mengejutkan ke-8 orang itu adalah bahwa Harvey merobeknya sekali, lalu menumpuknya dan terus merobeknya sampai hancur berkeping-keping, sebelum melambai dan membuangnya. Seorang wanita dengan kuncir kuda menunjuk Harvey, wajahnya menjadi pucat, wah, kamu sudah selesai. Berani merobek Ye Wangling, ini bukan hanya untuk memprovokasi asosiasi Nanyu Wushu kami, tetapi seluruh Senzu. Asosiasi Wushu. Awalnya, kami Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan hanya bermaksud untuk membunuhmu secara langsung dan membiarkanmu mati dengan bahagia. Tapi sekarang, tindakanmu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu akan menanggung siksaan paling kejam dari Asosiasi Wushu Senzuku, 108 nyawa dipotong.
Seperti namanya, itu adalah untuk menusuk Anda dengan 108 pedang, yang masing-masing akan menghindari bagian yang fatal, sehingga Anda tidak dapat bertahan atau mati, dan akhirnya mati kehabisan darah mendengar kata wanita ini, semua orang yang hadir, serta orang-orang yang menonton kesenangan di luar, ketakutan dan menggigil di sekujur tubuh. 108 pedang dimasukkan ke dalam tubuh, dan setiap pedang menghindari bagian yang fatal, membuat orang merasa berdarah. Kematian. Ini terlalu kejam, kan? Nak, apakah kamu takut? Inilah yang terjadi ketika Anda bertarung dengan kami seorang. Pria gemuk dengan sosok gemuk menunjuk ke Harvey di udara, dengan wajah bangga. Harvey tidak menanggapi kata-kata orang-orang ini, tetapi melirik wajah bengkak Li Heng dan Si Lei, dan berkata dengan ringan, wajah mereka siapa yang memukulnya. Memberi Anda kesempatan untuk berdiri sendiri. Kedelapan pria berhidung mancung itu langsung senang saat mendengarnya. Ini pertama kali mereka diancam, jadi menurut mereka cukup menarik. Wah, tadi kamu bilang apa? Katakan siapa yang memukul wajah mereka, kan? Apa, kamu masih ingin mengalahkan kami? Pria berhidung elang itu melangkah maju sambil tersenyum, menunjuk ke wajahnya, dan berkata, aku memukul wajah mereka. Ayo, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memukul saya? Dia tersenyum puas, dan dia benar-benar tidak takut. Alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena dia adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, dan kedua, karena tuannya adalah salah satu penjaga Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Identitas ganda ini tidak hanya biarkan dia berada di luar, dan di markas besar Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, dia bisa berjalan menyamping. Banting. Ledakan nyaring terdengar. Tanpa ragu-ragu, Harvey menamparkan pria berhidung bengkok itu di wajah Harvey. Hanya tanpa kekuatan apapun, tamparan ini langsung mengejutkan pria berhidung bengkok dan hampir jatuh. Tamparan ini tidak hanya mengejutkan pria berhidung bengkok, tetapi juga 7 orang lainnya tercengang. Pria berhidung elang itu tertegun sejenak, dan kemudian meraung dengan marah, ya Tuhan, kau berani memukulku. Tahukah kau siapa aku? Aku adalah anggota Asosiasi Wushu Nanyu, dan tuanku adalah pelindung Asosiasi Wushu Nanyu. Li Tiangang. Berisik. Harvey berteriak keras, dan sebelum pria berhidung bengkok itu sadar kembali, telapak tangan kanannya berkedut seperti angin di wajahnya. Ketika Harvey menghentikan tangannya, pria berhidung bengkok itu jatuh dan terbang keluar, seluruh wajahnya membengkak seperti kepala babi. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Li Heng dan Si Lei, yang bersandar di konter, merasa sangat lega ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka berteriak kegirangan. Ah! Pada saat ini, pria hidung bengkok itu benar-benar marah, dia meraung, bunuh dia untukku, bunuh dia. 7 lainnya mengangguk dan menyerbu langsung ke arah Harvey. Kultivasi 7 orang ini tidak buruk, dan mereka semua berada di puncaknya di tahap selanjutnya lusa, jadi begitu mereka bergerak, mereka tak terbendung dan penuh momentum. Jika itu adalah seniman bela diri yang diperoleh, atau seniman bela diri dari hari-hari awal bawaan, saya khawatir dalam situasi seperti itu, Anda hanya dapat melarikan diri. Sayang sekali mereka bertemu Harvey. Harvey tidak bermaksud melarikan diri atau menghindar, hanya melintas dan menghilang di tempat. Ledakan. Tabrakan tumpul terdengar. Tiba-tiba, pria gemuk seberat 200 pon itu terbang terbalik seperti bola, dan jatuh dengan keras di tangga pintu, menyebabkan orang yang lewat yang menonton kesenangan itu mundur ketakutan. Dan Harvey, saya tidak tahu kapan dia muncul di depan 6 orang lainnya dari Asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Ke-6 orang itu tercengang dan menatap Harvey, yang sepertinya sedang berteleportasi. Seberapa kuat kekuatan ledakan ini untuk dapat melintasi 10 meter dalam sekejap, dan kemudian langsung menerbangkan salah satu pasangan mereka. Sebelum ke-6 orang itu bisa kembali sadar, Harvey meraih leher keduanya dengan kedua tangan, dan kemudian menyeret dan dengan kasar pindah ke meja kopi marmer. Kemudian, Harvey mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan dan membanting kepala mereka ke meja kopi. Ledakan. 2 bip. Meja kopi marmer yang berat langsung hancur. Ah! Bab 165. Bab 165, berani. Melihat Harvey membalikkan ketiga orang itu dalam sekejap, pria berhidung bengkok dan 4 pria lainnya tiba-tiba marah. Kuncinya adalah kecepatan Harvey terlalu cepat, mereka tidak melihat tembakan Harvey sama sekali. Pria berhidung bengkok menutupi wajahnya dan berteriak pada 4 lainnya, apa yang masih kamu lakukan, bunuh dia, bunuh dia. 4 lainnya tampak galak dan menyerang Harvey lagi. Namun, kecepatan Harvey lebih cepat, dan dia tidak memberi mereka waktu untuk bergerak sama sekali, dia meraih lengan keduanya dan melemparkannya ke dinding. Segera, dia menggertak tubuhnya dan mengepalkan tinjunya bersama-sama, memukul dada 2 orang lainnya dengan keras. Bum bum bum, 4. Tabrakan hebat terdengar, dan keempatnya menabrak dinding. Dindingnya retak, dan keempatnya jatuh ke tanah, batuk darah. Bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah. Bahkan tidak butuh 1 menit untuk menyerahkan 7 orang. Tidak mengherankan bahwa Mu'erlene dan staf di clubhouse terkejut. Namun, pria berhidung bengkok dan orang-orang yang menonton kesenangan di luar tercengang dan terkejut. Namun, pria berhidung bengkok ini telah terbawa oleh kemarahan. Dia mengertakkan gigi, hatinya kejam, dia mengeluarkan belati dan bergegas menuju Harvey. Pergi ke neraka. Pria berhidung bengkok itu meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menusuk perut bagian bawah Harvey dengan sekuat tenaga.
Namun, ketika pria berhidung bengkok itu menusuk dengan belati, Harvey meraihnya langsung di udara dan meraih pergelangan tangan kanannya. Segera, tangan kanan Harvey dengan lembut mengerahkan kekuatan. Jepret. Retak tulang terdengar. Pergelangan tangan pria berhidung bengkok itu langsung hancur, dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Dia menahan rasa sakit, membungkuk dan mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil belati. Namun, Harvey tidak memberinya kesempatan lagi, tetapi menendang tenggorokannya. Klik. Tenggorokannya pecah, dan pria berhidung bengkok itu terbang ke belakang. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali sebelum mati. Tiba-tiba, seluruh clubhouse menjadi sunyi senyap di dalam dan di luar. Ah! Dibunuh, dibunuh. Terdengar semburan teriakan ketakutan dari luar, dan beberapa orang yang pemalu bahkan lebih ketakutan dan lari. Pada saat ini, 7 anggota Asosiasi Wushu Guangdong Selatan yang tersisa berjuang untuk bangkit dari tanah. Ketika mereka melihat pria berhidung bengkok yang jatuh ke tanah dan benar-benar mati, kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey benar-benar berani membunuh. Pada saat ini, Mu Yi, yang berada di sampingnya, berangsur-angsur pulih dari amarahnya. Melihat bahwa Harvey benar-benar membunuh orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, Mu Erlene mengerutkan kening dan penuh kekhawatiran. Liang Zi benar-benar selesai. Bocah bau, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Dia adalah murid bangga Hufali, Feng Zixuan. Seorang pria berwajah kurus meraung ke arah Harvey. Sekarang Feng Zixuan sudah mati, mereka akan dihukum berat ketika mereka kembali. Wanita dengan kuncir kuda itu menunjuk ke arah Harvey dan berkata dengan suara gemetar, "Wah, kamu membunuh saudara Feng, kamu sudah mati, Hufali tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Pria gemuk itu mencengkeram dadanya, batuk darah, dan berkata dengan keras, "Nak, bersiaplah untuk menanggung kemarahan paling mengerikan dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Bahkan jika kekuatanmu tidak buruk, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawan seluruh selatan. Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong. Kematian adalah tujuan akhirmu." Kata-kata orang-orang ini, ekspresi Harvey selalu tenang, dan dia tidak bermaksud takut sama sekali. Dia melirik ketujuh orang itu dan bertanya dengan ringan, "Apakah kamu sudah selesai?" Ketujuh orang itu tertegun untuk sementara waktu pada saat yang bersamaan. Ada apa? Apakah anak ini tidak takut sama sekali? Yang dia provokasi adalah pelindung Li Tiangang, dan seluruh Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Orang biasa akan takut dan gemetar ketika menghadapi situasi seperti ini, tetapi mengapa anak ini tidak takut sama sekali? Apakah anak ini benar-benar tidak tahu raksasa macam apa yang telah dia provokasi? Mereka benar-benar tidak mengerti, mengapa anak ini masih tenang. Oke, berhenti bicara omong kosong. Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin, dan dia berkata, "Jika kamu ingin bertahan, potong saja salah satu lenganmu, bayar 10 juta yuan, lalu keluar. Jika tidak, kamu akan berakhir begitu saja. Seperti ini Feng Zixuan. Jangan pikir aku bercanda denganmu, aku tidak pernah bercanda dengan musuh. Wah, kamu benar-benar bermimpi. Aku Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah untuk menyentuh kami. Asosiasi Nanyu Wushu kami lebih baik mati berdiri daripada berkompromi denganmu." 7 orang meraung keras pada Harvey. Meskipun mereka punya uang, tetapi membiarkan mereka mengeluarkannya tanpa biaya, mereka secara alami berhenti. Apalagi mereka juga harus memotong tangan mereka, lucu kan? Oh, begitukah? Petik 2. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, lalu memutar pergelangan tangannya, dan belati emas dengan ketajaman yang tak tertandingi muncul di tangannya. "Sepertinya kalian bertujuh ingin mengorbankan pedang." Suara itu belum selesai. Desir. Harvey menebas langsung meja kopi marmer yang telah dihancurkan ke samping. Ledakan. Dengan suara keras, meja kopi marmer dengan ketebalan 7 atau 8 cm langsung terbelah dua oleh pedang. Kerikil terbang, dan debu bergulir. Adapun belati emas di tangan Harvey, itu utuh, bahkan tidak ada celah sedikit pun. Ketajaman yang tak tertandingi, pecahan emas dan pecahan batu seperti memotong tahu, mudah dan freehand. Tidak hanya 7 anggota Asosiasi Wushu Guangdong Selatan, tetapi semua orang yang hadir ketakutan. Kali ini, 7 anggota Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan tidak berani berteriak lagi, masing-masing berkeringat dingin, dan mereka tidak berani membiarkan kentut lagi. Mereka memandang anak muda yang tampak seperti orang gila ini dengan ngeri, dan hati mereka bergetar. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukannya hari ini, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, 7 anggota Asosiasi Wushu Guangdong Selatan saling memandang dan melihat kompromi di mata masing-masing. Kemudian, wanita kuncir kuda itu memimpin dan mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke atas meja. Tuliskan kata sandinya. Petik 2. Harvey mengingatkan dengan ringan. Wanita kuncir kuda itu menggertakkan giginya dengan keras, dan setelah menulis kata sandi, dia berkata dengan marah pada Harvey, "Wah, kami Asosiasi Wushu Nanyu akan menyelesaikan akun ini denganmu. Saya ingin melihat apakah Anda punya uang untuk mengambil uang itu, lakukan kamu memilikinya. Habiskan hidupmu." Mengatakan itu, dia langsung mengangkat telapak tangannya dan menebas ke arah lengan kirinya. Klik. Dengan suara retak tulang yang menusuk, lengan kirinya patah. Ah! Dia berteriak, wajahnya memucat dalam sekejap.
Segera setelah itu, 6 lainnya juga melakukan apa yang diminta Harvey, meletakkan kartu bank, menuliskan kata sandi, dan kemudian memotong salah satu lengan mereka. Serangkaian jeritan melengking bergema di aula clubhouse, dan hati orang-orang yang hadir terangkat, dan seluruh tubuh menjadi dingin. Setelah 7 anggota asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan menyelesaikan 2 hal ini sesuai kebutuhan, Harvey melambaikan tangannya, seolah mengejar lalat, pergi. Ketujuh orang itu mengertakkan gigi dan memandang Harvey, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu. Petik 2. Harvey tiba-tiba menghentikan mereka lagi. Apa lagi yang kamu lakukan? Wanita kuncir kuda itu berbalik dengan marah. Bab 166. Bab 166, solusi sempurna. Hari ini, rasa malu mereka cukup besar, tetapi anak ini memainkannya lagi dan lagi, yang membuat mereka marah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka pasti ingin menebas anak laki-laki di depannya dengan 1000 pedang. Harvey melirik 7 orang dengan acuh tak acuh, dan berkata, saya akan memberitahu Anda orang-orang yang bertanggung jawab atas asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan ketika saya kembali. Kami Harvey sedang menunggu di sini. Jika mereka memiliki kemampuan untuk mengambil nyawa kami, datang saja. Ketujuh mendengus dingin, lalu mengangkat tubuh Feng Zixuan dan pergi. Ketika orang-orang dari asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan pergi, orang-orang yang menonton di luar yang ramai melihat bahwa tidak ada keaktifan untuk ditonton, jadi mereka semua bubar. Kemudian, Harvey berkata kepada gadis di meja depan, panggil ambulans dengan cepat dan kirim semua saudara yang terluka ke rumah sakit. Ya, saudara York. Gadis di meja depan mengangguk, dan kemudian dengan cepat menghubungi rumah sakit. Harvey mengambil kartu bank dari meja dan menyerahkannya kepada Moorlene, saudarimu, transfer uang di dalamnya sesegera mungkin, dan kemudian ganti semua barang yang hancur dengan yang baru. Moorlene mengambil kartu bank, dan segera melihat Harvey dengan cemas, dia berkata, Harvey, sekarang kami dan asosiasi Wushu Nanyu telah abadi. Saya khawatir, tidak akan lama sebelum asosiasi Nanyu Wushu akan meluncurkan balas dendam gila terhadap kami. Kami benar-benar tahan. Apakah kamu selamat dari bencana ini? Dia juga tidak percaya pada kekuatan Harvey. Hanya saja ada terlalu banyak ahli di asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, bahkan jika Harvey ada di sana dan semua ahli dari kamar dagang 5 naga keluar, akan sulit untuk menangani bencana ini. Lagi pula, dalam 20 tahun terakhir, tidak ada yang bertahan di tangan asosiasi Wushu. Harvey tersenyum lembut dan berkata, saudarimu, bukan karena langit jatuh, apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, dengan saya di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan ke atas. Moorlene menatap punggung Harvey dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Harvey berasal. Lagi pula, kali ini, pelaku tersinggung. Asosiasi Wushu Nanyu. Bahkan hegemoni provinsi Nanyu hanya bisa menundukkan kepala mereka di depan asosiasi Wushu. Dia menghela nafas dalam-dalam, tapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik untuk masalah ini, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa menghubungi orang-orang itu. Setelah Harvey naik ke atas, dia langsung pergi ke atap clubhouse. Dia menyalakan rokok, melihat ke kejauhan, dan jatuh ke dalam perenungan. Memang, musuh siapa yang tersinggung kali ini energinya tidak kecil, bisa dikatakan musuh paling sulit pada tahap ini. Jika Anda hanya satu orang, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Yang terpenting adalah membunuh semua orang di Wushu Guangdong Selatan Asosiasi, dan kemudian pergi ke ujung dunia. Namun, sekarang saya memiliki saudara di sisi saya, ada teman, ada juga orang kepercayaan, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja. Jika saya pergi, saya takut dengan gaya dari asosiasi Wushu Nanyu, saya pasti tidak akan membiarkan Moorlene dan yang lainnya pergi. Oleh karena itu, kita harus memikirkan strategi yang sangat mudah. Sepertinya bahwa dia hanya bisa membiarkan anak itu membantu. Bukankah anak itu membual pada dirinya sendiri bahwa tidak ada keluarga mereka di China? Apa yang terjadi? Namun, yang membuat Harvey terdiam adalah suara wanita mekanik yang dingin datang dari telepon. Telepon yang Anda panggil telah dimatikan, silakan hubungi lagi nanti. Siap. Mematikan. Nima, apakah kamu ingin menjadi begitu tidak bisa diandalkan? Harvey menggerakkan sudut mulutnya, memikirkannya, dan mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Setelah mengirim pesan teks, Harvey meletakkan teleponnya. Melihat ke kejauhan, mata Harvey menunjukkan sentuhan nostalgia. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman kecil yang berlatih dan bertarung dengan saya di awal sekarang. Sangat menantikan untuk melihat mereka lagi. Provinsi Jiujiang, Gunung Yunhe. Ini adalah 5 atau 600 meter di atas permukaan laut. Di pagi hari, matahari bersinar, gunung-gunung bergulir, bebatuan terjal, dan pepohonan hijau serta bunga safflower dikelilingi. Di puncak gunung, bangunan-bangunan kuno terintegrasi dengan pegunungan dan sungai di sekitarnya, yang sangat cerdik. Berikut adalah lokasi faksi Tianyi. Sekolah Tianyi adalah sekolah Tao, dan juga memiliki banyak pengaruh di dunia sekuler. Di kaki Gunung Yunhe, ada sebuah kota kecil dengan banyak bangunan kuno untuk dilihat dan dimainkan oleh wisatawan. Karena faksi Tianyi bukan sekte besar, dan memperhatikan perjuangan untuk tidak bertindak, kultivasi diri, dan tidak menjadi kotor, ia hanya dapat mengandalkan pariwisata untuk mendapatkan sumber ekonomi.
Namun, semua wisatawan hanya bisa bermain di bawah gunung, tidak di gunung. Saat ini, di gunung belakang Gunung Yunhe, di kuil Tao kuno. Di dalam, dupa kuat, ada sedikit asap hijau, dan patung Taisang Lao Jun yang hidup berdiri di kuil Tao, khusyuk dan khusyuk. Di salah satu dinding kuil Tao, dari atas ke bawah, ada 81 cermin bagua berwarna perunggu. Di bawah setiap cermin gosip tertulis nomor Tao, yang sesuai dengan semua Tao dari faksi Tianyi. Di depan patung, seorang pria berusia 50-an, dengan tubuh kurus dan penampilan yang bermartabat, dengan rambut hitam disanggul, mengenakan jubah abu-abu dan putih dengan totem gosip tercetak di punggungnya, memegang pengocok, duduk di atas futon, mata tertutup, bermeditasi dan melantunkan sutra. Taois setengah baya ini adalah pemimpin sekte seperti hari ini, yang Taois murni, Lu Qingshan. Di depan Lu Qingshan, ada 50 atau 60 murid berjubah hitam, abu-abu, dan putih duduk dalam meditasi dan nyanyian. Suara nyanyian sutra bergema di seluruh kuil Tao, yang memang memiliki efek menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Namun, sekarang, klik. Suara retak renyah tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, nyanyian di kuil Tao berhenti tiba-tiba. Semua orang menoleh untuk melihat salah satu dinding dengan cermin gosip yang tergantung di atasnya, dan menemukan bahwa ada retakan di cermin gosip dengan kata-kata Wu Weizi tertulis di atasnya. Ketika semua Taois melihat ini, mereka terkejut dan wajah mereka sangat berubah. Lagi pula, ketika cermin gosip pecah, apa artinya, semua penganut Tao tahu betul. Lu Qingshan menatap kosong ke cermin gosip yang pecah, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, Wu Weizi sudah pergi. Yang mulia surgawi yang tak terukur. Semua penganut Tao berbisik pelan. Lu Qingshan menjentikkan pengocok di tangannya dan berkata dengan ringan, meskipun Wu Weizi meninggalkan faksi Tianyi saya lebih awal, dia masih anggota faksi Tianyi saya. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki kematian Wu Weizi. Jika dia dibunuh oleh seseorang, maka kita harus menyelidiki kematian Wu Weizi. Secara alami akan membalasnya. Keagungan faksi Tianyi saya tidak dapat tersinggung. Setelah berbicara, Lu Qingshan menoleh dan melirik semua Taois, matanya akhirnya berhenti pada mereka bertiga, dan berkata dengan lembut, Xiao Yaozi, Xuan Chengzi, Ling Xiaozi. Ketiga Taois yang mengenakan jubah Tao hitam dan memegang pengocok segera berdiri, membungkuk untuk membungkuk, dan bertanya serempak, Tuan, apa perintah Anda? Kali ini, saya akan mengirim Anda bertiga turun gunung, dan kami harus mencari tahu Wu Weizi sesegera mungkin. Penyebab kematiannya. Jika dia benar-benar dibunuh, Anda harus mencari tahu siapa yang terbunuh, dan kemudian membalas Wu Weizi. Setelah membalas dendam, kembalilah ke gunung sesegera mungkin, dan jangan-jangan tinggal di dunia sekuler. Petik 2. Ya, Master Sekte. Ketiganya menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan kuil Tao. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Lu Qingshan menjentikkan kocokannya, menutup matanya lagi, dan mulai melantunkan mantra. Semua murid juga menjadi tenang dan membacakan kitab suci bersama-sama. Bab 167. Bab 167, Tuan Yang Cheng. Sepanjang hari, Harvey tidak pergi kemanapun, dan telah membantu di clubhouse. Bagaimanapun, Li Heng dan Si Lei sama-sama terluka, dan klub sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, Harvey tidak hanya tinggal sendiri, tetapi juga memanggil Wang Qi, Zhang Mang, Wu Yupeng dan Zhang Xiong untuk membawa sekelompok orang untuk membantu. Tentu saja, setelah kejadian hari ini, itu juga membangkitkan kewaspadaan Harvey. Oleh karena itu, Harvey meminta Wang Qi dan 30 saudara elitnya untuk bergabung dengan klub Hinia sebagai penjaga keamanan dan pelayan. Sampai sekitar pukul 7.30 malam, ketika Harvey berkeliaran di berbagai lantai, panggilan telepon dari Mu Erlene menelepon. Kakakmu, ada apa? Petik 2. Harvey menjawab telepon dan bertanya. Harvey, cepat datang ke kantorku, ada keadaan darurat. Mu Erlene berkata dengan suara tergesa-gesa. Oke, aku akan datang sekarang. Harvey melihat bahwa Mu Erlene tidak bercanda, dan mengangguk setuju. Begitu dia memasuki kantor, Harvey melihat bahwa selain Mu Erlene, Wang Qi, Zhang Mang, Wu Yupeng dan Zhang Xiong semuanya hadir. Selain itu, mereka berlima memiliki wajah yang cemberut, dan wajah mereka sedikit jelek. Hei, kenapa kalian semua di sini? Petik 2. Harvey membawanya ke pintu, berjalan mendekat, mencari tempat duduk dan duduk. Mu Erlene terdiam beberapa saat, lalu menatap Harvey dan berkata, Harvey, setengah jam yang lalu, seseorang memanggilku, tebak siapa orang itu? Petik 2. Siapa itu? Harvey bertanya jalan dengan curiga. Du Tianlong. Kata Mu Erlene dengan sungguh-sungguh. Siapa Du Tianlong? Harvey bahkan lebih bingung. Du Tianlong adalah presiden Kamar Dagang Longteng, kamar dagang terbesar di Yangcheng. Dia disebut Naga Hunjiang oleh orang-orang di jalan, dan dia juga diakui sebagai penguasa Yangcheng. Dia bisa dikatakan menjadi orang yang menutupi langit dengan satu tangan di seluruh Yangcheng. Mu Erlene menjelaskan. Tuan Yangcheng. Harvey menyipitkan matanya, meskipun dia sudah lama tahu bahwa begitu kamar dagang 5 naga tumbuh, itu pasti akan menjadi sasaran. Tanpa diduga, selain beberapa bos besar di Aurus Hills, sekarang, bahkan penguasa pertama Yang Cheng menatapnya. Menarik. Lalu mengapa Du Tianlong memanggilmu? Petik 2. Harvey melemparkan sebatang rokok kepada Wang Qi dan yang lainnya, lalu menyalakannya sendiri.
Du Tianlong berkata bahwa dia ingin mengundang kita pergi ke Yangcheng, dan dia ingin berbicara denganku tentang sesuatu, kata Mu Erlene. Ayo bicara. Petik 2. Harvey mengangkat alisnya, apa yang harus dibicarakan? Petik 2. Dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, mari kita pergi dengan percaya diri. Mu Erlene menjawab. Saudara York, saya rasa saya tidak bisa pergi. Petik 2. Wang Qi mengambil alih kata-kata itu dan mengerutkan kening, siapa yang tahu apa ide Du Tianlong? Jika dia ingin menggunakan Anda dan sistermu untuk memeras kamar dagang wulong kami, maka kami akan melakukannya tapi itu dikendalikan oleh orang lain. Itu benar. Zhang Mang mengangguk dan berkata, Yangcheng adalah wilayah Du Tianlong. Jika sesuatu terjadi pada saudara York, Anda dan saudarimu tidak akan dapat membantu Anda segera. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengambil risiko ini. Meskipun Zhang Mang telah mengembangkan anggota badan dan tubuh yang besar, dia bukan orang yang sembrono. Sebaliknya, pikirannya sangat halus dan dia mempertimbangkan masalah secara komprehensif. Dia adalah bakat yang langka. Wu Yupeng menarik napas panjang dan berkata, Kakak Sun, jika Du Tianlong benar-benar ingin berbicara denganmu, kurasa lebih baik dia datang ke Aorus Hills kita. Yah, aku setuju dengan pendapat Angkor. Zhang Xiong juga mengangguk untuk menerima kalimat itu. Semua yang Anda katakan masuk akal. Petik 2. Harvey menghela nafas dan berkata, namun, karena Du Tianlong telah mengirim undangan, jika kami menolak, saya khawatir Du Tianlong akan memandang rendah kami. Sekarang, sistermu dan saya tidak hanya mewakili individu, tetapi juga wajah seluruh kamar dagang wulong. Setelah masalah ini menyebar, orang lain akan berpikir bahwa wulong kita takut pada Longteng. Oleh karena itu, bahkan jika Yangcheng benar-benar sarang macan Longtan, sistermu dan saya harus pergi jalan-jalan. Pergilah. Mendengar kata-kata Harvey, Mu Erlene dan Wang Qi terdiam. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Harvey masuk akal. Ini terkait dengan wajah dan reputasi kamar dagang wulong. Saudara York, jika Anda dan saudarimu benar-benar ingin pergi ke Yangcheng, maka bawalah beberapa saudara lagi ke sana. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada waktu itu, akan ada seseorang yang harus diurus, saran. Wang Qi. Ya, kamu harus membawa lebih banyak saudara. Zhang Mang juga setuju. Ketika Harvey mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Wang Qi, Mang Zi, kami pergi ke Yangcheng kali ini hanya untuk berbicara dengan Du Tianlong, bukan untuk memulai perang. Jika kami membawa terlalu banyak orang, itu pasti akan membangkitkan Du Tianlong. Kewaspadaan Tianlong. Ketika tidak ada konflik, akan ada konflik. Untuk perjalanan ke Yangcheng ini, sustermu dan saya sudah cukup. Ah. Mendengar ini, Mu Erlene dan Wang Qi adalah 5 orang. Pada saat yang sama kali, dia mengeluarkan seruan, jelas ketakutan. Apa? Petik 2. Harvey tertawa dan berkata, apakah kamu masih khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padaku? Mereka berempat memikirkannya, dan kemudian mereka kembali sadar. Ya, pria di depannya bukanlah orang biasa, dia adalah pria ganas yang membunuh 3 kamar dagang utama dan 2 ruang seni bela diri dalam semalam. Bahkan para ahli seperti Gao Wanglou dan Huo Wanlin terbunuh ketika mereka mengatakan mereka terbunuh. Wang Qi tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudara York, kekuatanmu sangat kuat, kita semua tahu itu. Namun, kita tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga, jadi kita harus tetap berhubungan kapan saja. Jika sesuatu terjadi, saya akan melakukannya. Bawalah saudara-saudaraku bersamaku. Bunuhlah. Oke, tidak apa-apa. Harvey juga tahu bahwa semua orang khawatir tentang dirinya dan Mu Erlene, jadi dia tidak menolak lamaran itu. Ngomong-ngomong, sistermu, kapan Du Tianlong akan melepaskan kita? Harvey bertanya pada Mu Erlene. Dia bilang lebih cepat lebih baik, jawab Mu Erlene. Harvey melirik waktu dan berkata, sekarang jam 8, dan Aorus Hills hanya berjarak 2 jam dari Yangcheng. Jika kita pergi sekarang, kita akan sampai di sana sekitar jam 10 malam. Pergi sekarang. Mu Erlene terkejut. Ya. Harvey mengangguk dan berkata, ini adalah musim yang penting sekarang, kita tidak bisa tinggal di luar terlalu lama, ayo kembali lebih awal. Oke. Mu Erlene juga berpikir itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey menjelaskan beberapa hal kepada Wang Qi dan yang lainnya, lalu mengendarai mobil dan meninggalkan clubhouse bersama Mu Erlene untuk pergi ke Yangcheng. Sekitar pukul 10.30 tengah malam, Harvey dan Mu Erlene tiba di Yangcheng. Sebagai kota terbesar ketiga di Tiongkok, Yangcheng adalah gerbang selatan Tiongkok dan pusat kota negara, yang mengintegrasikan keuangan, perdagangan, ekonomi, perkapalan, logistik, budaya, Ini adalah kota metropolitan internasional. Pada malam hari, Yangcheng bahkan lebih hidup, dengan gedung-gedung bertingkat, lampu neon berkedip, dan mobil datang dan pergi. Setelah tiba di Yangcheng, Mu Erlene memanggil Du Tianlong. Setelah panggilan telepon, Mu Erlene berkata, Harvey, Du Tianlong mengatakan bahwa dia telah mengatur hotel untuk kita, mari kita istirahat semalam, dan dia akan mengirim seseorang untuk menjemput kita di hotel besok. Oke, ayo pergi ke hotel sekarang. Harvey mengangguk. Kemudian, Harvey datang ke hotel Marriott teratas di Yangcheng melalui navigasi. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah, Harvey dan Mu Erlene berjalan ke hotel bersama.
Lobi hotel sangat megah, dengan lampu kristal besar yang tergantung di langit-langit, memancarkan sinar cahaya yang terang, lukisan dinding yang berharga, sofa, dan dekorasi lainnya yang menonjolkan kemewahan dan keanggunan di sini. Harvey mendecakkan lidahnya, dan berkata, Du Tianlong ini cukup mewah, dan dia bahkan mengatur hotel yang begitu mewah untuk kita. Muerlene memutar matanya dan berkata, Marriott Hotel adalah hotel terbesar di Yangcheng. Akomodasi, catering, dan hiburan semua dalam satu, dan Anda dapat makan, minum, dan bersenang-senang. Apalagi, Presidential Suite di sini mulai dari 80.000 malam. Sebagian besar orang yang bisa datang ke sini adalah orang kaya dan berkuasa di Yangcheng. Sekarang Anda adalah Tuan No. Satu di Aorus Hills, apakah itu hegemon nyata atau tidak, setidaknya kamu memiliki gelar ini, jadi perlakuan semacam ini harus tetap ada. Bab 168. Bab 168, Game Live. Begitulah, Harvey mengangguk dan berkata dengan emosi, tidak heran begitu banyak orang mengejar ketenaran dan kekayaan selama berabad-abad. Jika Anda memiliki uang dan kekuasaan, Anda memang dapat menjalani kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Mengapa, Anda tampaknya tidak ingin mengejar ketenaran dan kekayaan? Harvey mengangkat alisnya sambil tersenyum, dan berkata, saudarimu, sejujurnya, saya tidak pernah berpikir untuk mengejar ketenaran dan kekayaan. Jika saya mengatakan bahwa saya hanya ingin mengalami ada banyak situasi dalam hidup, satu permainan, apakah Anda percaya? Apakah Anda pikir saya percaya? Muerlene memandang Harvey seperti orang bodoh. Harvey tersenyum dan berkata, lalu aku berkata bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk melindungimu dengan lebih baik, apakah kamu percaya? Petik 2. Mendengar ini, Muerlene tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa detak jantungnya seperti bocor. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan kalimat ini, sepertinya itu adalah pengakuan. Apalagi masih ada kecurigaan kuat berpura-pura. Muerlene sedikit tersipu, mengambil napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya untuk meraih telinga Harvey, dan memarahi sambil tersenyum, kamu bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu begitu pandai menggoda gadis-gadis. Tidak heran Qianzi cantik, Presiden Saint Veronica, dan adik perempuanmu di sebelah terpesona olehmu. Harvey tersenyum jahat, kalau begitu sistermu, apakah kamu pernah digoda? Persetan, saudari telah melewati usia ketidaktahuan tentang cinta, mengapa? Mungkin begitu mudah bagimu untuk tertangkap. Muerlene melepaskan tangannya dan menamparkan tubuh Harvey. Harvey tertawa dan berkata, sepertinya revolusi belum berhasil, kawan-kawan masih harus bekerja keras mengobrol sepanjang jalan. Harvey dan Muerlene berjalan ke meja depan dan mengeluarkan kartu identitas mereka. Wanita di meja depan melihat kartu identitas keduanya dan terkejut. Mampu membuat Tuan Du menelepon untuk memesan kamar secara langsung, bisa dibayangkan bahwa dua orang di depannya juga pasti orang hebat. Karena itu, wanita di meja depan secara alami tidak berani mengabaikan. Fang dan Nonamu, Tuan Du telah mengatur kamar presiden untuk mereka berdua, jadi saya akan meminta mereka mengambilnya. Petik 2. Apa? Kamar. Petik 2. Muerlene mau tidak mau bertanya. Ya, ada apa, Nonamu? Petik 2. Wanita di meja depan berpikir itu aneh. Bukankah hubungan antara dua pacar ini? Apa yang aneh tentang memesan kamar? Harvey langsung senang ketika dia mendengarnya, yah, kamarnya bagus. Tidak mungkin. Muerlene memelototi Harvey, dan kemudian berkata, bantu kami membuka kamar lain. Malam itu belum lama ini, Muerlene benar-benar ketakutan oleh Harvey. Jika Anda tinggal di ruangan yang sama dengan orang ini, maka orang ini akan marah, dan dia tidak akan bisa lepas dari cakar iblis. Lagi pula, aku belum menjalin hubungan dengan pria ini, jadi aku tidak bisa begitu saja. Meskipun wanita meja depan sangat bingung, dia tidak banyak bertanya, dan membuka suite presiden lain. Harvey tidak berdaya, dan memikirkan apa yang terjadi pada wanita ini malam ini. Tapi melihatnya sekarang, mimpi itu sia-sia. Segera, di bawah bimbingan pelayan, Harvey dan Muerlene datang ke dua kamar presiden di lantai paling atas. Aku sedikit lelah hari ini, dan aku harus menemui Du Tianlong besok, jadi aku akan istirahat dulu, selamat malam. Kata Muerlene, dan langsung menutup pintu. Harvey berdiri di pintu dan cemberut, dan bergumam, wanita ini benar-benar tidak memberiku kesempatan. Setelah kembali ke kamar, Harvey berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memegang segelas anggur merah, menghadap ke seluruh Yangcheng. Harvey menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya sedikit naik. Jika Anda ingin bermain, maka mainkan saja yang lebih besar. Setelah menyatukan kembali Aorus Hills, Yangcheng adalah tujuan keduanya. Namun, pertama-tama kita harus melihat sikap Du Tianlong, jika dia bisa menyerah secara sukarela, itu yang terbaik, jika tidak, dia hanya bisa disingkirkan. Setelah minum segelas anggur, Harvey hendak merokok, tetapi ternyata tidak ada lagi. Jadi Harvey meninggalkan kamar dan naik lift ke pusat perbelanjaan di lantai pertama hotel untuk membeli sebungkus rokok. Setelah meninggalkan mall, Harvey sedang berjalan menuju lift ketika dia tiba-tiba ditabrak seseorang. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, cepat menyingkir dariku, pihak lain tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi malah mengutuk. Harvey berbalik dan melirik, dan melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit dan kacamata berbingkai hitam dengan kepala botak sedang menggendong seorang gadis muda. Gadis itu berusia 20-an, tinggi dan ramping, belum lagi bagian depan dan belakangnya, wajahnya bahkan lebih manis dan imut.
Kulit putihnya seperti telur yang baru dikupas, dan matanya yang besar berbinar-binar seolah bisa bicara. Bahkan jika Harvey melihat lebih banyak wanita cantik, dia kagum dengan gadis ini sekarang. Namun, yang membingungkan Harvey adalah mata gadis itu kabur, dan wajahnya memerah secara tidak wajar. Namun, segera, Harvey melihat masalahnya. Gadis itu jelas dibius. Apa yang kamu lihat? Belum melihat siapapun membuka kamar. Gantung sutra. Awalnya, Harvey tidak ingin mengurus ini. Harvey berpikir bahwa dia bukan pahlawan dan tidak bisa melakukan apapun seperti pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Namun, ketika lewat, gadis itu mengatakan sesuatu dengan suara yang hanya bisa didengar Harvey, dan berkata tanpa daya, "Bantu aku." Mendengar ini, Harvey mengerutkan kening, sedikit lembut. Lupakan saja, karena dia tertabrak, itu adalah takdir, jadi ayo bantu dia sekali. Harvey menghela nafas ringan, lalu mengikuti. Tepat saat pintu lift akan menutup, Harvey menghindar dan bergegas masuk. Pria parubaya itu memiliki hati nurani yang bersalah, dan ketika dia melihat Harvey tiba-tiba bergegas masuk, dia terkejut. "Apa yang kamu lakukan, pria?" Parubaya itu memarahi Harvey. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja aku akan kembali ke kamar pria." Parubaya itu memandang Harvey dengan waspada, dan berkata, "Lalu mengapa kamu tidak menekan lantai?" Harvey menyeringai dan berkata dengan berlebihan, "Hei, Bu, kita tinggal di lantai yang sama, sungguh kebetulan, pria." Parubaya itu melihat ke atas dan ke bawah Harvey, betapa dia tampak seperti sutra gantung, dia seharusnya tidak peduli dengan urusannya sendiri, jadi dia tidak membawanya ke hati. Meskipun sebagian besar orang yang datang ke hotel ini adalah petinggi yang kaya dan berkuasa, ada juga beberapa sutra gantung untuk mengalami kehidupan orang kaya dan menghemat uang untuk waktu yang lama, hanya untuk tinggal di sini selama 1 malam. Anak laki-laki di depannya pasti tipe orang seperti ini. Tak lama kemudian, lift mulai naik. Harvey melirik gadis di lengan pria paruh baya itu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah gadis ini pacarmu?" Dia terlihat sangat cantik dan terlihat seperti bintang besar. Pria itu menjawab setelah mengucapkan sepatah kata pun, "Saya merasa bahwa kesombongan saya telah sangat terpuaskan, dan wajah saya penuh dengan senyum bangga." Harvey berkata dengan iri, "Hei, aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan pacar yang begitu cantik di masa depan. Melemparkan wanita cantik itu padamu." "Oh." Mata Harvey berbinar, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" "Lakukan, pria." Parubaya itu mengulurkan tangan untuk meluruskan kerahnya dan berkata, "Saya namanya Su Guangcheng, dan dia seorang direktur." "Oh, ternyata itu Direktur Su." Harvey berkata dengan kagum di wajahnya, "Anda mengarahkan film fiksi ilmiah blockbuster baru-baru ini, The Cube, kan?" "Tepat." Su Guangcheng mengangguk dengan bangga. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Direktur Su sangat sukses, saya khawatir saya tidak akan dapat mengejar ketinggalan dalam hidup saya." Su Guangcheng tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, jangan putus asa, selama kamu mau bekerja keras, semuanya mungkin." Di langit, lift segera berhenti di lantai 32. Setelah Su Guangcheng berjalan keluar dari lift dengan memeluk gadis itu, Harvey tersenyum, "Direktur Su, benar, kamu bertemu denganku malam ini, kamu kurang beruntung." Bab 169. Bab 169, Anda selesai. Alasan mengapa Harvey berbicara banyak dengan Su Guangcheng barusan adalah untuk membiarkan pria itu mengendurkan kewaspadaannya. Terlebih lagi, jika dia tidak melihat kamera di lift, Harvey pasti ingin melakukannya sekarang, karena takut menimbulkan keributan. Sangat sulit untuk mendengar orang ini berpura-pura berada di depannya. Setelah Su Guangcheng berjalan agak jauh, Harvey mengikuti dengan diam-diam. Setelah tiba di pintu kamar 3208, Su Guangcheng memeluk gadis itu dan mengeluarkan kartu kamar dengan yang lain untuk membuka pintu. Begitu Su Guangcheng memasuki ruangan dengan kaki depannya, Harvey mengikuti dengan kaki belakangnya, menghindar dan bersembunyi di kamar mandi. Ledakan. Tak lama, pintu ditutup. Wajah Su Guangcheng memerah karena kegembiraan ketika dia berpikir bahwa gadis ini akan dirasuki olehnya. Dia tidak sabar untuk melemparkan gadis itu ke tempat tidur, dan langsung mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Pada saat ini, gadis itu masih memiliki akal sehat. Saat dia berjuang, dia berkata dengan lemah, "Direktur Su, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini." Su Guangcheng tersenyum liar dan berkata, "Sayang, selama kamu membuatku nyaman hari ini, aku akan menjadikanmu protagonis di drama berikutnya." Aku tidak ingin menjadi protagonis. Lepaskan aku." Gadis itu tampak ketakutan dan matanya merah. Awalnya, Su Guangcheng memintanya untuk makan malam dengannya hari ini, mengatakan bahwa dia ingin berbicara tentang syuting drama berikutnya, jadi dia pergi. Tapi siapa tahu, Su Guangcheng benar-benar memasukkan obat ke dalam anggurnya. Dia telah lama mendengar bahwa Su Guangcheng memiliki reputasi buruk di lingkaran dan suka bermain sebagai bintang wanita. Tapi, itulah yang Anda inginkan dan saya inginkan, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang membuatnya ketakutan, Su Guangcheng begitu berani dan berani menggunakan kekerasan. "Sekarang, saya tidak bisa bergerak sendiri, saya tidak bisa berteriak, saya hanya bisa menggantungkan harapan saya pada pemuda tadi." Apalagi pemuda itu sepertinya mengikutinya ke atas.
Namun, pemuda itu sudah tahu identitas Su Guangcheng, apakah dia akan takut dan tidak berani menahan diri? Pada saat ini, Su Guangcheng hanya melepas celananya. Dia tersenyum jahat dan berkata, sayang, karena Anda telah memilih untuk menjadi bintang, Anda harus memiliki kesadaran untuk mengabdikan diri Anda setiap saat. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang ingin menjadi pahlawan dalam drama saya berikutnya, menunggu disukai oleh saya. Tapi mengapa saya memilih Anda? Pertama, Anda tidak hanya cantik, tetapi juga imut dan manis. Saya sangat menyukai Anda. Kedua, saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit bintang wanita di lingkaran yang menjaga tubuhnya tetap utuh, jadi aku ingin mendapatkanmu lebih banyak lagi. Jangan khawatir, selama kamu bisa bekerja sama denganku, aku berjanji untuk memberimu banyak sumber daya di masa depan. Kata Su Guangcheng sambil berjalan, karena dia terlalu bersemangat, napasnya semua tergesa-gesa. Tolong! Tolong! Gadis itu berteriak dengan suara rendah, tetapi kepalanya pusing dan tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berteriak sama sekali. Su Guangcheng tertawa dan berkata, oke, berhenti berteriak, kamu sekarang ada di tanganku, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak, jadi jangan berjuang. Kata dengan itu, Su Guangcheng siap untuk menerkam gadis itu. Tetapi pada saat ini, suara sesat tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Direktur Su, wanita dimaksudkan untuk dicintai, bukan diintimidasi. Karena gadis itu tidak setuju, mengapa kamu memaksanya? Ketika Su Guangcheng mengetahui bahwa sebenarnya ada orang lain di ruangan itu, dia tercengang. Dia berbalik tiba-tiba, dan melihat seorang pemuda kurus, tinggi dan lurus dengan pakaian biasa dan wajah tampan, berjalan keluar dari kamar mandi dengan rokok di mulutnya. Ini kamu. Petik 2. Su Guangcheng mengenalinya sekilas. Bukankah orang ini adalah kawat gantung yang baru saja dia temui? Apakah anak ini laki-laki atau hantu, bagaimana dia bisa masuk, dan mengapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Harvey menyeringai, Direktur Su benar-benar baik. Su. Guangcheng menatap Harvey lekat-lekat, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tentu saja dia masuk bersamamu. Harvey mengangkat bahu dan tersenyum berkata, oh, Direktur Su terlalu terlibat sekarang dan tidak memperhatikan. Itu normal, normal. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Su Guangcheng dengan sungguh-sungguh. Harvey menghela nafas dan berkata, aku tidak suka melihat wanita cantik diganggu. Jadi, kamu mengerti. Hehe, nak, aku tahu maksudmu, bukankah kamu hanya ingin menipu sejumlah uang? Su Guangcheng mencibir dan berkata, aku akan memberimu 100.000 yuan, dan kamu akan segera menghilang dari mataku. Harvey tidak menjawab, hanya menatap Su Guangcheng dengan tenang. Kenapa, tidak cukup? Petik 2. Su Guangcheng mengerutkan kening, oke, kalau begitu aku akan menambahkan 100.000 lagi. Harvey masih tidak menjawab. Melihat Harvey belum menjawab, Su Guangcheng langsung marah, wah, kamu tidak cukup rakus untuk menelan seekor gajah, jadi terima saja. Jika kamu menggangguku, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Dalam beberapa menit Anda. Tahu ini Yang Cheng, ya wilayah saya. Presiden Kamar Dagang Yang Cheng Tongfu adalah teman saya, dan saya dapat menelepon ratusan orang hanya dengan satu panggilan telepon. Selesai. Harvey bertanya ringan, melihat Harvey tidak takut, Su Guangcheng sedikit bingung, wah, apa kamu tidak mengerti? Saya Su Guangcheng, Direktur Yang Cheng, dan Presiden Kamar Dagang Tongfu. Ah sebelum Su Guangcheng selesai berbicara, Harvey menamparnya dan membuangnya. Su Guangcheng berteriak, dan tubuhnya yang gemuk terbang keluar, menabrak dinding, dan meluncur ke tanah. Sudut mulutnya berdarah karena pemukulan. Beberapa giginya copot. Su Guangcheng jelas tidak menyangka Harvey berani melakukannya. Dia bangkit dari tanah, seperti singa yang marah, dan meraung, nak kamu selesai aku akan mencegahmu melihat matahari besok aku. Bang! Sebelum Su Guangcheng selesai berbicara, Harvey langsung menendang perutnya. Oh! Su Guangcheng melolong, terbang keluar lagi, dan memuntahkan seteguk air asam. Gadis di tempat tidur melihat semua yang ada di matanya. Mata besarnya yang indah terbuka lebar. Pria yang menyakitinya sangat ganas. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Guangcheng barusan, dia mulai khawatir tentang keselamatan Ki Harvey lagi. Su Guangcheng naik dari tanah dengan susah payah dan hendak berbicara. Harvey mengarahkan tangannya keluar, berguling. Kamu tunggu. Su Guangcheng mengatakan sesuatu yang kejam, dan dia bahkan tidak peduli untuk mengenakan pakaiannya, jadi dia melarikan diri dari kamar. Setelah Su Guangcheng pergi, Harvey berjalan ke tempat tidur. Tanpa menunggu gadis itu berbicara, Harvey berkata langsung, buka pakaianmu. Ah, petik 2. Gadis itu tercengang saat mendengarnya. Bagaimana situasinya? Apakah serigala itu pergi dan harimau itu masuk lagi? Pria ini tidak berpikir dia cantik dan imut, dan dia ingin memperlakukan dirinya sendiri seperti itu, kan? Harvey menyentuh hidungnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maksudku, kamu menanggalkan pakaianmu, aku akan membantumu menjinakkan obat di tubuhmu. Kamu masih memiliki keterampilan medis. Gadis itu bertanya dengan suara lemah. Ya, petik 2. Harvey mengingat sebuah kata, dan kemudian mengeluarkan tas kain dari sakunya, di dalamnya tersusun rapi deretan jarum perak dengan panjang yang berbeda.
Melihat jarum perak, gadis itu juga mempercayai kata-kata Harvey. Namun, wajah gadis itu menjadi semakin merah, meskipun dia tahu bahwa pria itu ingin membantunya. Tapi tidakkah pria ini tahu betapa tertutupnya seorang gadis? Tanpa menyembunyikannya sama sekali, biarkan dirimu membuka pakaian secara langsung. Harvey Du sudah memutar jarum perak, dan melihat gadis itu tidak bergerak, dia berkata dengan aneh, mengapa kamu tidak melepasnya? Bab 170.